dicopot dan didem dulu. Apa ada didem? Didinginkan dulu. Nah, untuk meminimalisir kembung, jadi ban itu harus didinginkan dulu, dimasukkan ke dalam kolam. Kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian semua bagaimana cara memproses ban daur ulang atau ban vulkanisir, geng. Dan untuk tahap-tahapnya ini akan saya kasih prosesnya saya kasih lihatnya satu persatu secara detail dan rinci. Nah, untuk tahap pertama kita langsung saja bahwasannya untuk memproses ban vulkanisir atau ban daur ulang itu yang pertama adalah memilih ban bekas. Kalian lihat sendiri ban bekas di belakang saya ini ada banyak sekali. Ini sudah saya sortir semua yang layak didaur ulang, geng. Jadi contoh ban yang sudah layak didaur ulang itu bukan seberapa tebal ban itu atau seberapa tipis ban itu, melainkan ban yang layak didaur ulang itu adalah bagian dalamnya atau bagian heelnya pada bagian samping yang nempel di bagian pelek itu semuanya harus utuh, tidak ada benang nilon yang sobek, tidak ada benang nilon yang keangkat atau sudah tidak menyatu pada pondasinya, itu sudah tidak bisa. Ini yang sudah saya taruh di sini, ini semua sudah masuk sortir dan layak di vulkanisir. Oke, saya akan memperlihatkan detailnya di sini. Nah, ini dia salah satu contoh ban yang layak didaur ulang lagi. Salah satu contohnya saya pakai ban merek FDR. Ini nanti akan kita daur ulang sampai pada bagian heel yang paling bawah ini. Jadi proses pemvulkanisirannya atau pendaur ulangan karet baru itu sampai bagian sini, geng. Nanti ini kita kerok terlebih dahulu. Dan kriteria yang layak didaur ulang yaitu pada bagian heel, ini namanya bagian heel. Heel yang ada kawatnya ini, pada bagian dalamnya ini kan ada kawatnya. Nah, ini pastikan bagian heel tidak ada yang sobek-sobek atau yang cuil-cuil, geng. Seperti itu. Ini pastikan mulus semuanya. Nah, ini sudah mulus. Pada bagian dalamnya pun ini kelihatan. Nah, pada bagian dalam pun itu harus benar-benar yang utuh. Benang tidak boleh ada yang keangkat, tidak boleh ada yang sobek juga, geng. Jadi harus benar-benar utuh, karena ban vulkanisir itu kuncinya pada ban bekasnya yang dipakai itu harus pondasinya itu benar-benar utuh dan tidak ada kerusakan sama sekali. Oke, kita langsung saja proses pengerokannya atau penghilangan motif pada ban bekasnya. Ini dia alat-alat atau bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk mengerok ban motor menggunakan pisau atau, nah, bisa kalian lihat pisau bekas ini yang sudah saya modif ini terbuat dari dari bekas potong keramik, geng. Jadi bekas pisau potong keramik kita modif jadi seperti ini untuk mengerok ban motor ya, geng ya. Kita coba pasang di sini. Jadi pengerokannya itu menggunakan mesin gerinda, geng. Seperti itu. Ini kan menggunakan mesin gerinda. Kita pasang. Dan perlu kalian ketahui, pisau ini juga perlu pengasahan yang cukup sulit metodenya. Jadi tidak semua orang bisa, geng. Nah, kita eksekusi. Oke, perlu kalian ketahui juga bahwasannya untuk mengerok ban sepeda motor ini, ban sepeda motor bekas ini, itu kalau langsung dipasang seperti ini dan langsung kita proses kerok, itu rawan bolong atau rawan jebol, geng. Dan sebelum dilakukan pengerokan, kalau kita pasang ban dalam ini, ban dalam airbag untuk ngepres ban motor, ini kan airbag untuk pres ban motor ini. Jadi sudah tidak bisa digunakan, kita gunakan untuk melapisi bagian dalam agar bagian ban luarnya itu tetap kuat saat kita proses kerok atau kita tipiskan nanti. Nah, setelah kita pasang, kita langsung eksekusi. Kita asah terlebih dahulu agar pisaunya itu landep, geng.
Nah, ini dia hasil ban yang sudah dikerok. Jadi hasil ban yang sudah dikerok itu harus benar-benar bulat sempurna. Jadi meskipun pengerokan kita pakai kerokan gerinda manual, itu harus benar-benar lingkarannya sempurna, geng. Dan bagian pojokan sini, ini yang tadinya itu karetnya itu tuabel, sudah kita hilangkan dan sudah lentur. Jadi terkadang beberapa merek ban full press yang lain atau ban vulkanisir yang lain itu, kalau terkadang dipencet itu struktur pada bannya itu agak keras, itu terkadang kerokannya itu kurang rata, jadi kurang melingkar merata, dan bagian pojok ini masih tebel, geng, belum ditipiskan setipis ini, jadi lentur. Meskipun kita keroknya itu nggak sampai pada bagian bawah sendiri, dan dimana bagian bawah itu adalah serat nilon, itu kalau terlalu ke bawah juga tidak bagus untuk proses vulkanisir. Jadi yang divulkanisir itu nanti pada bagian sini, mentoknya pada bagian sini, pelapisan karet barunya itu, geng. Jadi melingkar seperti ini, dan bagian dalamnya utuh, tidak ada yang rusak sama sekali. Oke, kita lanjutkan proses berikutnya, geng. Oke, ini dia proses pengomponan. Nah, ini hasil yang saya kerok tadi, dan ini ada beberapa tumpuk ban yang sudah dikerok sebelumnya. Waduh, proses pengeleman terlebih dahulu. Jadi ban yang sudah dikerok itu dilem terlebih dahulu memakai lem khusus yang sudah kita racik dengan ramuan khusus. Nah, setelah dilem itu tidak bisa langsung dipasang karet kompon seperti ini. Ini karet komponnya tidak bisa langsung dipasang karena harus menunggu garing terlebih dahulu. Kering, menunggu kering terlebih dahulu, geng. Jadi kalau masih basah itu tidak bisa lengket di karet kompon. Nah, ini dia yang tadi sudah dilem dan sudah kering, tinggal kita pasang proses pengomponannya, geng. Nah, diperiksa terlebih dahulu apakah ada ban yang perlu diperbaiki bagian dalamnya. Terkadang ada beberapa yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Nah, kita proses pemasangan karet komponnya. Ini menggunakan karet kompon tipe standar untuk ban ori. Jadi untuk keawetan tidak bisa diragukan lagi, pasti aman. Nah, perlu diketahui untuk lapisan karet kompon yang ini kan sudah dilapisi karet kompon. Ini untuk ketebalan karet komponnya 2 mili setiap satu lapisnya, dan untuk proses pengomponan itu kurang lebih membutuhkan ketebalan sekitar 6 mm untuk proses pengepresan. Ini untuk lapisan keduanya, jadi masih dilapisi lagi untuk lapisan yang kedua, geng. Berhubung hari Minggu ini agak sepi. Nah, proses pemasangan kompon ada di sana semuanya. Ini karet-karet yang sudah dipotong, karet kompon yang siap dipasang ini. Ini ada banyak sekali. Setiap ukuran ban lebarnya itu beda-beda. Ada yang lebarnya sekian, dan agak yang lebaran lagi juga ada. Ini ada ban yang sudah dikerok tadi ditumpuk di sana banyak, tinggal pasang. Ini untuk lapisan yang ketiga, kita lihat lagi. Ini lapisan untuk tapak bagian paling atas dengan ketebalan kurang lebih kalau di total ada 3 lapis itu sekitar 6 mili. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya untuk pelapisan kompon, kalau karetnya itu terlalu tebal, hasilnya pun juga kurang bagus. Kalau terlalu tipis, hasilnya pun juga kurang bagus. Jadi harus benar-benar sesuai ketebalannya dengan ukuran pada molding mesin presnya, mesin pres yang ada pada lingkaran lah. Jadi sesuai diameter ukuran pada ban yang akan diproses. Ini yang akan diproses adalah ukuran 90/90 14, ukuran ban matic standar 90/90 14 yang tipe tubeless. Nah, ini masih bagian atas, dan yang terakhir adalah pelapisan pada bagian samping. Nah, untuk bagian samping ini memang butuh keahlian khusus, geng, untuk proses pemasangannya.
Jadi harus benar-benar lurus dari segi pemasangan seperti itu. Itu tadi ada suara mesin kompresor itu saat proses pemompaan pada mesin pres itu kan suaranya. Nah, jadi setiap ukuran ini beda-beda. Yang ini untuk bagian tapak paling atas, ini lapisan dalam bagian bawah, dan ini beda ukuran untuk ban depan matic ini. Nah, kita lanjutkan dulu untuk proses pemasangan samping. Kita lihat harus benar-benar rata, tidak boleh ada yang meslek. Apa meslek lu? Presisi, harus presisi. Jadi pemasangannya juga tidak asal-asal juga. Jadi kualitas kita utamakan nomor 1 untuk kepuasan pelanggan. Saat membeli ban harus dijamin keamanannya. Ngono pas gundul lah Pak Muyoni. Nah, ini dia sudah selesai lapisan pada bagian samping kanan dan kirinya, dan itu tadi sudah dipastikan pada bagian dalamnya sudah tidak ada masalah. Jadi tidak ada benang yang keangkat, dan yang pasti bagian dalamnya utuh sempurna. Nah, yang terakhir itu terlihat di lem, itu proses pemasangan garis warna pada ban. Garis warna ini bertujuan sebenarnya hanya untuk mempercantik visual pada ban vulkanisir yang akan diproses kan. Jadi garis warnanya ini dipasang secara manual. Terlihat lurus ya kalau sudah biasa masang. Kelihatannya gampang, tapi proses pemasangan garis ini yang paling sulit loh ini. Nah, itu dipenet dhisik ben kelet. Nah, wis. Awas sempalanmu, cagakmu. Aman. Dilihat lagi, kontrol 2 kali pada bagian dalam, dan dipastikan sudah tidak ada kendala lagi dan layak untuk langsung masuk mesin pres. Aman. Oke, kita menuju lokasi pengepresan ban sepeda motornya. Nyopresan iki. Ban dalam ini? Ban dalamnya. Kita taruh di sini untuk proses pengepresan ban buri toh. Buri. Ini dia mesin, ada buahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 6 mesin, 3 pasang ban ukuran matic standar ring 14. Ini ada dua ban yang sudah siap kita pasang nantinya. Oh ya, ini tadi ban yang sudah kita pasang karet komponnya tadi, dan sudah kita masukkan airbag atau ban dalam di dalamnya. Ini fungsi airbag ini bertujuan untuk memberikan tekanan angin pada ruangan mesin pres. Nanti ketika ditekan angin, dia akan memproses motif sesuai motif yang ada di mesin pres. Ya, nantinya itu dimasukkan ke dalam mesin pres ini. Ini dia mesin presnya. Nah, perlu kalian ketahui, mesin pres ini proses sistemnya adalah menggunakan sistem panas. Jadi ini dia suhu temperatur panas itu kurang lebih kisaran di angka 160 derajat Celcius untuk proses pemasakan ban vulkanisir, dengan waktu kurang lebih sekitar 25 menit lamanya. Yang di atas ini temperaturnya itu adalah untuk tekanan uap. Jadi ada acuan tekanan uap dan ada acuan tekanan suhu. Nah, proses sistem panasnya itu kita menggunakan pengapian yang ada di bawah ini. Jadi kita menggunakan api, dan pada bagian tabung ketelnya ini terdapat air, berisikan air di dalamnya. Jadi air dipanaskan, nanti uapnya naik ke atas melalui selang warna merah ini. Nah, uapnya masuk ke dalam. Di dalam ruangan ini terdapat uap panas yang bisa untuk memproses ban vulkanisir menjadi sistem panas seperti itu. Jadi nanti karetnya itu dimasukkan, karet kompon ini
dipres, dimasukkan ke dalam mesin, dan jadilah ban vulkanisir seperti ban baru. Oke, kita tunggu sampai matang proses bongkar pasangnya dulu. Nah, ini dia proses pencopotan. Ini ada ban motor yang sudah dimasukkan. Ini proses bongkarnya dulu. Pemasangannya yang nanti dipasang ini setelah ini. Nah, ini dia langsung mateng dan sudah membentuk motif. Dicopot dan didem dulu. Apa didem? Didinginkan dulu. Nah, untuk meminimalisir kembung, jadi ban itu harus didinginkan dulu, dimasukkan ke dalam kolam atau melebu jeding. Nah, ini dalamnya mesin itu seperti ini, geng, sudah ada ulir-ulirnya. Ini panas loh ini. Wes, langsung masuk. Ini yang sudah kita proses tadi, dari proses awal kerok, pemasangan karet, dan ini proses ketiga atau proses yang terakhir. Langsung ditutup, dikunci dratnya kanan kiri semuanya. Harus benar-benar kenceng, kencang deng, tidak ada yang kendo sebelah. Ini proses pemompaannya. Masukkan ke dalam, angin masuk dari kompresor ke airbag ini, guys. Nah, jadi setelah masuk ke dalam mesin pres, ini diisi angin lewat jalur keran ini. Setelah angin yang sudah dibutuhkan sudah cukup, keran ditutup dan kita tinggal tunggu proses matangnya. Dan proses bongkarnya tadi yang di awal kurang lebih seperti itu. Dan kita lihat langsung hasil jadinya yang tadi, yang sudah didinginkan ke dalam kolam. Kita lihat hasilnya, dimasukkan ke dalam kolam ini. Kurang lebihnya hasil jadinya seperti ini. Ini mereknya sudah kelihatan, merek Airco, ban vulkanisir mantap. Nah, ini hasil presnya itu sampai sini, geng, lapisan karet barunya. Nah, kelihatan kan, ini lapisan karet barunya itu dari sini. Jadi semuanya yang ban bekas itu lapisan luarnya itu terbuang semuanya. Jadi kurang lebih seperti baru lagi, dan dijamin lebih aman daripada ban siletan atau ban ukiran, karena pelapisan karetnya itu baru lagi dan jadi tebel lagi juga bannya. Kurang lebih seperti itu. Dan hasil jadi tumpukan cukup banyak di sini ini. Nah, kurang lebihnya hasil jadi untuk ring 17 yang ini. Itu tadi yang saya perlihatkan prosesnya adalah proses untuk ring 14, geng. Ini dari motifnya itu kan berbeda-beda, ini motifnya juga beda. Ini untuk 275 17. Nah, kurang lebih itu tadi proses pendaur ulangan pada ban sepeda motor. Yang tadinya yang awal mulanya itu ban bekas seperti ini. Nah, yang sudah motifnya itu sudah tipis, kita daur ulang lagi menjadi baru lagi dan menjadi tebal lagi. Nah, dan mungkin bagi kalian yang sudah pernah membeli ban vulkanisir itu tapi kualitasnya kurang bagus, dipakai 1 bulan itu mengelupas atau retak pada bagian sampingnya, mungkin yang kalian beli bukan produk dari saya, yaitu dari merek Airco. Nah, coba saja dulu merek Airco, siapa tahu Anda cocok dan nyaman untuk memakai ban tersebut.
Ya, dan yang pasti saya pun juga menjamin kalau memang Anda membeli ban Irco itu terjadi permasalahan seperti bannya itu mengelupas atau pecah pada bagian samping, itu kita retur, kita ganti baru lagi dan dijamin pasti bagus. Oke, mungkin untuk video proses pendaur ulangan ban sepeda motor mungkin cukup itu saja, dan saya akhiri video ini dan terima kasih sudah menonton. Selamat siang.